Selamat datang peserta ujian USC Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Peserta ujian dipersilahkan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Silahkan membaca soal. Baik, bisa dimulai kah? Ini sudah jam 8 lebih 1 menit. Baik, saya mulai ya. Ada Bu Hani juga ini ya di sini ya. Nggih, Bu. Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Ibu Hani ya. Kemudian ini Pak Nyoman. Ini sedang ada acara di Pura ya. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ini mahasiswa semester 4 ya, peserta eh, mata kuliah mata ajar praktikum farmasi praktis 2 ya. Jadi insya Allah nanti hari Selasa sampai hari Jumat ya, saudara akan menempuh ujian tengah semester ya. Jadi nanti ujiannya dengan sistem USC ya. Jadi apa itu USC ya? Jadi mungkin saudara sudah pernah mendapatkan pengalaman itu ya di farmasi praktis 1 ya semester 3 kemarin kalau nggak salah ya. Nah, tapi ini nanti keberlanjutannya ini di farmasi praktis 2 ya. Mungkin nanti selanjutnya ada farmasi praktis 3 dan ujian-ujian di mata kuliah yang lain. Di mata ajar praktikum yang lain mungkin juga ada yang ujiannya seperti USC ya. Nah, jadi nanti ini kita akan mendapatkan arahan dulu ya. Untuk yang pertama ini dari Bu Hani ya. Jadi mengenai apa itu USC ya. Baik, saya persilakan Bu Hani untuk memberikan arahan untuk pertama kali. Silakan. Terima kasih Bu Yuni. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em,
saya ini diminta Bu Yuni, saudara sekalian, untuk sharing, untuk menjelaskan ya pada saudara, karena eh, saya berpengalaman untuk beberapa kali ujian OC gitu ya Bu Yuni ya, sehingga Bu Yuni meminta saya untuk menunjukkan seperti apa, kenapa kok kita perlu melakukan OC. Tapi rasanya untuk mahasiswa farmasi praktis 2, kalau saya lihat ini adalah praktikum ya, farmasi praktis 2 adalah kegiatan praktikum, itu mungkin tidak merasakan keanehan kenapa OSC gitu ya, karena apalagi farmasi praktis 1 sudah mengikuti itu. Tetapi saya sekali sekali lagi mau menekankan pada saudara, mudah-mudahan meskipun saudara sudah pernah OC, dengan penjelasan ini saudara tidak mempunyai kegalauan. Kenapa kok harus UC diterapkan di mata kuliah tertentu gitu ya. Eh, apotek semua ini berujungnya adalah calon apoteker ya, calon profesional, calon profesi yang menunjukkan kompetensi. Nah, kompetensi itu diukur dengan level seperti ini. Ya, saudara tidak hanya pinter hafalan tadi, tahu bisa menjawab nose-nya saja. Hafalan menguji nose itu pun macam-macam, bisa pakai MCQ, pakai essay gitu ya, pakai oral. Knows how itu juga bermacam-macam. Tapi kita hadapkan pada level knows how itu untuk menghadirkan pada situasi kontekstual permasalahan. Rasanya untuk FP2 saudara sudah hariannya juga sudah dihadirkan pada situasi kasus pelayanan gitu ya. Jadi nanti kasus pengelolaan itu konteks untuk penerapan teori atau pelajaran yang saudara dapatkan pada prakteknya nanti seperti apa. OSC atau objektif nanti akan dijadikan juga objektif structured clinical examination. Jadi ujiannya menguji atau pelaksana ujian yang dilaksanakan secara objektif ya, terstruktur, artinya tidak akan ada subjektivitas, akan ada panduan yang diperoleh oleh dosennya. Nanti kalau saudara melihat dosennya mungkin bisa berbagai macam gitu ya, karena panduan penilaiannya terstruktur terhadap sebuah keterampilan. Nah, keterampilan itu apa yang selama ini yang disalah pahami adalah seringkali menganggap keterampilan itu sesuatu yang eh, dilakukan ya, psikomotor, sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan. Padahal keterampilan itu bisa juga keterampilan bicara ya, itu kan menyampaikan, keterampilan membaca. Jadi pada kali ini ada poin-poin tertentu yang saudara akan dihadirkan pada keterampilan yang mana. Kalau FP2 rasanya keterampilannya sudah karena hariannya praktikum, jadi keterampilannya keterampilan praktik ya. Tapi kalau nanti saudara akan mendapatkan ujian OSC dengan yang diterapkan pada mata kuliah misalnya, itu juga sebetulnya upaya untuk melihat bagaimana keterampilan membaca ya, keterampilan literasi itu yang kami nilai ada penurunan ya, tampaknya mulai ada penurunan di generasi ini. Karena apa? Karena kemudahan informasi itu justru membuat kemampuan membacanya itu kurang. Keterampilan untuk mencerna informasi menjadi lemah. Nah, inilah yang kita harapkan saudara bersiap dalam waktu yang tertentu yang sudah di-set 10 menit kalau misalkan standarnya ya. Kalau FP1 farmasi praktis 1 saudara dikenalkan dengan waktu 4 menit kalau nggak salah waktu itu ya. 4 menit untuk ujiannya. Karena memang
komunikasi simple gitu ya. Jadi keterampilan untuk bicara mampu menunjukkan itu. Tapi kali ini nanti Bu Yuni akan menjelaskan standarnya itu yang akan diterapkan di FP2 seperti standarnya selama 10 menit total untuk setiap soal. Jadi dalam waktu itu sekian menit itu bagaimana saudara atau peserta yang diuji itu mampu menyelesaikan. Jadi termasuk juga saya perlu ingatkan nanti kalau saudara akan mendapatkan informasi ada 1 menit membaca soal. Di farmasi praktis 1 pun juga berlaku itu 1 menit membaca soal. Itu sebetulnya adalah keterampilan saudara berpikir cepat dalam waktu 1 menit bisa mencerna apa yang atau bahkan membayangkan sebetulnya apa yang akan saudara hadapi di soal itu. Jadi itu juga keterampilan. Ya. Saya harus ingatkan, ini hal yang seringkali terlewat. Seringkali dianggap gampang kok membaca. Membaca itu bisa cepat, gitu ya. Membaca itu bisa nggak sampai 1 menit untuk kategori soal yang diujikan itu bisa selesai. Tapi membayangkan itu yang saya baca ini menunjukkan pekerjaan apa itu yang membutuhkan eh, ekstra konsentrasi gitu ya. Jadi kalau kalau pengalaman kakak saudara yang semester 6 yang juga ujian fitofarmasi dengan OSC menyatakan bahwa ada mentalnya yang waktunya terbatas ya memang itu yang sedang kita upayakan untuk saudara pembiasaan ya. Jadi karena keterampilan itu tidak bisa segera. Artinya gini, saya bicara keterampilan ini pasti 1 kali belajar selesai, nggak mungkin, gitu ya. Jadi keterampilan itu perlu kebiasaan. Kalau sekarang masih belum bisa, nanti diasah lagi. Kalau sekarang masih kurang, nanti diingatkan lagi. Jadi mumpung ini di UTS kita ketemu, kita ujikan, nanti kita akan evaluasi di mana titik lemahnya saudara itu menjadi bahan untuk kita perbaikan untuk saudara dan perbaikan untuk kami menyiapkan pembelajaran ya. Jadi sebenarnya niatnya itu untuk pelaksanaan ujian dengan metode ini. Sekaligus saya menunjukkan ini ya, kenapa di slide ini muncul ada kompetensi spesifik ini sambil memperkenalkan pada saudara. Saya kurang tahu apakah pada saat FP1 waktu itu saudara juga dikenalkan dengan 6 kompetensi spesifik ini sudah mendapatkan penjelasan itu. Seandainya belum, ini saya mau menunjukkan bahwa ini adalah kompetensi spesifik yang diujikan untuk OSCE nasional, begitu ya. Dan kalau kita lihat soalnya FP2 atau pembelajaran yang sudah diterapkan di FP2 itu sebetulnya mewakili semuanya. Jadi saudara itu selama ini sudah dihadirkan pada kesempatan berlatih mengumpulkan data dan informasi, menetapkan masalah, menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi sebetulnya setiap kompetensi spesifik ini ada. Kalau di OSC, soal OSC ini akan mencakup pasti akan muncul sikap dan perilaku profesional gitu. Nah, pada soal kompetensi yang lain, nah ini bisa perpaduan antara 6 ini. Jadi bukan satu soal tidak ke-6-nya ya. Jadi hanya minimal tiga, umumnya 4. Kalau sampai 5 rasanya itu terlalu waktunya yang terlalu pendek ya. Jadi rata-rata antara 3 atau 4 kompetensi spesifik yang diujikan. Nah, untuk kelanjutannya, ini adalah praktik farmasi yang juga diujikan ya. Kalau OSCE nasional ada 9 station uji, nah, totalnya 10 station, tapi ada satu station istirahat. Dari 9 uji itu mewakili kelompok-kelompok praktek ini. Nah, nanti Bu Yuni akan melanjutkan dengan penjelasan. Di FP2, saudara akan diujikan yang mana. Di FP2 sudah belajar yang mana dan UTS kali ini yang mana. Rasanya itu dulu kalau dari saya Bu Yuni, jadi menekankan pada mahasiswa, pada peserta yang akan kita uji OSCE itu untuk terutama menyiapkan mental ya. Saudara menyiapkan bagaimana bisa segera memahami soal. Saya harus ingatkan juga, baca soal dengan baik
dengan teliti, cermati. Kalau nanti di dalam station ada soal lagi itu, kalau masih kurang jelas dibaca lagi, itu tujuannya untuk itu. Saudara jangan sampai terlewat informasi atau hal yang penting untuk saudara lakukan. Itu dulu kok dari saya, Bu Yuni. Monggo kalau dilanjutkan Ya, untuk baik. slide penjelasannya. Kalau Oke, seandainya baik. ada Terima yang kasih, Bu Hani. diskusi nanti akan saya ikuti. Oke. Berarti intinya bagaimanapun juga ujian USC ini harus dilakukan gitu ya, karena ini sesuatu yang sudah ditentukan apa penilaiannya secara nasional dan nantinya Ya, eh, karena gini ya, yang saya tambahkan juga, ap- ujungnya kan saudara mahasiswanya sedang disiapkan menjadi apoteker. hmm, Apoteker itu profesi profesional yang tidak hanya keterampilan, tidak hanya pinter-pinter menghafal, pinter kognitifnya, ibaratnya gitu ya. Hafalannya pinter, tapi kalau hafalan itu tidak bisa diterapkan, itu akan untuk apa gitu ya. Jadi akan mengecewakan, bahkan kok mungkin cerita pengguna itu akan kecewa kalau misalkan IP-nya bagus, nilainya bagus, tapi ternyata kalau diajak menyelesaikan masalah tidak bisa segera menuntaskan. Nah, itu kan sebetulnya perlu latihan ya. Jadi dalam rangka itu, dalam rangka untuk berlatih. Jadi, kenapa kita paparkan mulai sering kita paparkan, mudah-mudahan tidak bosan-bosannya karena supaya saudara punya kesempatan berlatih. Jadi tidak lepas ya sebagai seorang profesional yang juga membutuhkan yang diharapkan menunjukkan kompetensi keterampilan tadi tidak lepas untuk diujikan dengan metode yang seperti ini. ya. Begitu Bu Yuni ya. Jadi intinya harus legowo dijalani Bu ya, tidak bisa digantikan dengan ujian lain gitu loh. Iya, ya, gitu ya. Jadi jadi semangat ya mahasiswa ya. Jadi di bagian momen juga ya. Ya, memang kalau ujian USCI itu memang repot begitu ya, tapi ini harus kita paparkan kepada mahasiswa peserta didik gitu ya. Jadi supaya saudara siap untuk menjalani nantinya ujian skala nasional ya. Jadi supaya hasilnya bagus ya, lulusan UNER gitu ya. Oke, baik. Saya akan langsung mulai aja untuk share screen. Ini file PPT ya. Nanti tolong saya diingatkan juga untuk menunjukkan file Excel bagaimana saudara akan mendapatkan name tag itu ya. Jadi nomornya berapa. Baik. Ya. Nah, ini persiapan untuk UTS. Jadi pada briefing malam ini saya akan menjelaskan bagaimana alur untuk UTS yang insya Allah nanti akan dijalankan, dilaksanakan pada hari Selasa sampai Jumat tanggal 22 sampai 25 April. Nah, untuk mahasiswa semester 4 ini ya, jadi UTS-nya duluan ya, jadi mungkin Selasa dan Rabu begitu ya. Tapi nanti hari Selasa nanti juga ada mahasiswa yang kelas internasional semester 4 ya dan juga 6 itu akan digabung ya menjadi ujian di hari Selasa. Mulai round keempat ya, seperti itu. Oke. Jadi outline dari penjelasan ini nanti ada penjelasan secara umum, secara teknis, kemudian aktivitas peserta ujian itu apa saja yang harus dilakukan, kemudian aktivitas perangkat ujiannya dan juga demo timer ya. Nah, ini tadi level kompetensinya sudah dijelaskan oleh Bu Hani ya. Jadi mau tidak mau saudara harus menjalani ujian USC ini ya. Sebelum-sebelumnya mungkin ujian CBT ya yang sudah sumatif ya berlaku secara sumatif. Jadi kalau tidak lulus maka berarti saudara tidak lulus sebagai apoteker ya. Nah, nanti ke depannya ujian USC ini juga harus mungkin dijadikan sumatif juga ya. Jadi mungkin beberapa apa untuk tahun ini masih formatif ya, tapi tidak tahu yang untuk yang Juni berikutnya, Juni yang lulusan ini nanti tidak tahu apakah sumatif, apakah masih formatif gitu ya. Nah, nanti ini saudara masih semester 4 ya. Jangan-jangan pas saudara nanti sudah profesi, pas mau lulus ujian akhir malah diberlakukan sumatif gitu ya. Nah, itu jadi mulai dari awal ya makanya kita mempersiapkan bahwa saudara akan siap menjalani ujian secara USC itu ya. Oke.
Tadi dijelaskan tadi ada USC, ada CPT ya oleh Bu Hani, dan juga ini kompetensi spesifiknya yang harus dikuasai ya. Jadi ada 6 kompetensi spesifik, dan juga ini praktek kefarmasian. Ini juga sesuai dengan pekerjaan kefarmasian yang harus kita jalani ya. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang apoteker ya. Ada 9 bidang ini ya. Ini ada juga di PP 51 ya, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 ya. Kompetensi spesifik yang harus dipunyai. Nah, untuk mata ajar praktikum farmasi praktis 2 ini nanti yang akan diujikan itu ada 3 kompetensi ya, yaitu terkait dengan pengadaan obat ya, kemudian penyimpanan obat dan juga pelayanan obat tanpa resep ya, non resep ya, atau pelayanan swamedikasi. Jadi itu untuk ujian tengah semester ini. Untuk ujian akhir semester nanti akan diujikan terkait dengan compounding ya. Compounding, pelayanan resep, dan juga pelayanan resep yang dengan sediaan obat jadi ya. Itu untuk materi UAS, ujian akhir semester untuk mata ajar farmasi praktis 2 praktikum ini ya. Nah, kalau di dalam ujian OSCE nasional ya, itu ada 10 station ya. Dengan station kelima ini adalah station istirahat ya. Dengan waktu setiap station itu adalah 10 menit. Nah, untuk ujian tengah semester FP2 ini, farmasi praktis 2 ini, kita hanya menjalani 3 station ini ya. Jadi nanti hanya ada ujian di 3 station uji ya. Jadi nanti 1 station itu lamanya 10 menit ya. Nah, itu ada station pertama ya, station 1 itu langsung masuk langsung 3 peserta. Nanti nomornya ada A, B, C gitu ya. Ini akan mengujikan materi terkait dengan pengadaan obat. Ya, jadi nanti saudara harus menulis di lembar kerja itu berupa surat pesanan gitu ya. Kemudian pada station kedua, ini ada station 2A, 2B, dan 2C. Ya. Ini setiap ruangan itu hanya diisi 1 peserta. Ya. Nah, 1 peserta atau 1 mahasiswa ini nanti akan melakukan history taking dan penyerahan obat. Ya. Nah, penyerahan obatnya berarti pakai sediaan obat jadi yang non-resep. Gitu ya. Nah, untuk station ketiga, itu nanti dalam satu ruangan ada 3 peserta. Ini materi yang diujikan adalah terkait dengan penyimpanan obat. Ya. Jadi nanti pada setiap session akan memerlukan waktu 10 menit ya. Ini sama dengan pada saat ujian nasional ya. 1 session 10 menit. Nah, ini 10 menit ini terbagi dari 1 menit membaca soal di depan station, kemudian 9 menit mengerjakan soal di dalam station ya. 9 menit efektif ya mengerjakan soal di dalam station ya. Nanti saudara lihat settingnya, ruangan seperti apa ya, soalnya seperti apa. Nah, itu 9 menit saudara waktu efektif untuk mengerjakan. Nah, dari 9 menit itu pada 3 menit terakhir itu ada tanda memperingatkannya. Ting tong gitu ya. Itu berarti saudara jangan kaget ya. Itu belum 9 menit ya. Itu 3 menit terakhir gitu ya. Nah, kemudian pada 10 detik terakhir itu malah tandanya tek 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 gitu ya. Nah, itu malah 10 detik terakhir ya. Jadi itu timer akan memperingatkan seperti itu. Kemudian 1 menit untuk pindah station. Nah, jadi totalnya 1 round ini membutuhkan waktu sekitar 32 menit gitu ya. Nah, ini pembagiannya ya. Jadi dari tabel ini coba saudara lihat ya. Sesi pagi itu round 1 sampai 3 ya. Di mana round 1 ini akan memulai ujian pada jam 8.00 sampai jam totalnya 3 station itu memerlukan waktu 32 menit. Jadi sampai jam 08.32 gitu ya. Nah, station kedua itu dimulainya 8.35 sampai jam 9.07 gitu ya. Nah,
untuk ujian farmasi praktis 2 ini akan menggunakan 3 lokasi ya. Di mana setiap lokasi itu nanti setiap lokasi ada 3 season ya. Nah, jadi berarti ada 9 mahasiswa. Jadi dikalikan 3 lokasi. Jadi ada 27 mahasiswa. Jadi dalam satu round ini langsung masuk 27 mahasiswa. Gitu ya. Round kedua, nah jadi seperti itu. 27 lagi ditambah 27 lagi ya. Round ketiga ditambah 27 lagi gitu. Nah, untuk mahasiswa yang sesi siang itu dimulai round keempat ya. 4, round kelima, dan round ke-6. Ini ada jamnya masing-masing. Nah, jeda antara sesi pagi sama sesi siang itu adalah sekitar 15 menit. Ini jeda untuk kami berikan kepada penguji gitu ya. Karena pengujinya ini sama dari round 1 sampai ke round 6 gitu ya. Nah, ini kita berikan waktu 15 menit ya untuk jeda toilet session gitu ya. Termasuk untuk mahasiswa juga ya kalau ada yang ke toilet ya. Nah, ini adalah Dena untuk lantai 6 ya. Jadi nanti saudara seluruh peserta itu datang sebelum ujian ya. Nah, itu paling tidak 1 jam sebelumnya ya. Jadi sebelum ujian dimulai. Kalau ujiannya jam 8, berarti saudara yang sesi pagi harus sudah hadir jam 7 gitu ya. Saudara kumpul di mana? Yang sesi pagi kumpul di ruang MPDL 2 ya, di lantai 7 untuk sesi pagi. Datangnya jam 7 pagi ya. Kemudian untuk yang sesi siang itu datangnya jam 9 ya. Ini kumpulnya di ruang MPL 6 gitu ya. Nah, ini adalah denanya sebagai berikut ya. Nanti saudara yang hadir di lantai 7 di MPDL 2 setelah saudara presensi, saudara menyimpan HP ya, jam tangan, alat komunikasi lain dan juga barang berharga itu nanti disimpan dimasukkan di dalam kotak akrilik ya, jadi nanti disimpan oleh petugas ya. Kemudian tas saudara gitu ya. Nanti tasnya ikut dibawa ke lantai 6 ya. Jadi tolong jangan membawa barang-barang terlalu banyak di dalam tas ya. Kalau butuh minum ya sudah botolnya kecil aja gitu ya. Secukupnya aja. Tidak boleh membawa laptop ya. Jadi mahasiswa tidak usah membawa laptop. Nanti mengisi feedback itu dengan laptopnya panitia gitu ya. Jadi dengan laptop dari fakultas. Oke. Nah, saudara setelah dari ruang MPDL 2, saudara akan turun ke lantai 6 ya, lewat tangga. Yang tangga ini yang ada dekat di MPDL 2 ya. Saudara turun ke lantai 6, jadi ikuti tanda warna biru ini ya. Kemudian saudara menuju OSCE Center di lantai 6 ya. Nah, di sini ada 3 lokasi ya. Kalau saudara masuk OSCE Center ke kanan, itu lokasi ketiga. Ini ada tulisannya ya, denanya ya, log 3 gitu ya. STA 1 gitu ya. Jadi lokasi 3 station 1. Ini berikutnya di jejernya itu di sebelahnya ada lokasi 3 station 3. Nah, yang station 2-nya di mana? Ada station 2A, 2B, 2C gitu ya. Jadi kalau saudara langsung masuk, misalnya roundnya di lokasi 3 station yang pertama gitu ya. Nah, jadi ini di stasiun pertama. Kemudian stasiun keduanya langsung ke depannya. Kalau misalnya name tag-nya itu tulisannya 2A, berarti dia langsung masuk ke stasiun 2A. Kalau di name tag-nya tulisannya 2B, dia akan masuk ke 2B. Gitu ya. Nah, selanjutnya stasiun ketiga. Nah, stasiun ketiga. Jadi nanti alur berputarnya jadi tolong dilihat begitu ya. Jadi alur berputarnya tolong dilihat. Habis dari stasiun 1 kemana? Ke 2A atau ke 2B? Nanti itu dilihat di name tag-nya gitu ya. Kemudian dari stasiun 2 terus ke stasiun 3 begitu ya. Mungkin dari yang mahasiswa stasiun 3 terus berlanjut ke stasiun 1. Jadi pokoknya muternya ada di setiap lokasi ini ya. Nah, untuk mahasiswa yang name tag-nya tertulis lokasi 2, nah itu arahnya jadi dari OSCE Center masuk kemudian ke arah kiri. Ya, masuk. Ini ada lokasi 2.
Kemudian kalau mau lokasi 1, berarti saudara harus masuk lagi, jalan lagi, masuk ke lebih dalam lagi. Ini ada station lokasi 1, ada station 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nanti file PDF ini akan saya berikan ya setelah penjelasan selesai ya, mungkin besok pagi atau kapan begitu ya. Oke. Nah, kalau saudara selesai ujian, saudara akan keluar. Saudara keluar dari OSCE Center ini, saudara akan menuju ke ruang kuliah 6.5 dan 6.6. Nanti ini kita gabung ya. Jadi kedua ruangan tersebut akan kita buka ya, kita gabung ya. Jadi untuk tempat saudara ini sebagai ruang karantina akhir ya. Terus apa yang harus dilakukan di ruang ini? Saudara akan mengisi feedback ya. Tuh, dan mengambil tas serta nanti pulang apa-apanya dari sini ya. Oh ya, waktu saudara dari MPDL 2 ke lantai 6 itu saudara sambil membawa tas ya. Jadi nanti HP ya dan alat komunikasi lain kan sudah dimasukkan di dalam kotak akrilik ya. Dikunci kan kotaknya. Nah, itu nanti dibawa turun oleh petugas. Nah, tapi tas saudara ya itu dibawa turun sendiri dari lantai 7 MPDL 2 menuju ke OSCE Center ini lewat tangga. Nah, nanti di dekat tangga ini nanti ada petugas yang akan menerima tas dari saudara itu dan memasukkannya di ruang RK 6.5 dan 6.6 ini. Ya. Jadi tolong tasnya jangan terlalu berat ya. Sekali lagi saudara tidak usah membawa laptop. Oke. Berikutnya, nah ini adalah proses menuju OSCE Center ya. Jadi nanti saudara akan berbaris. Nah, saudara round berapa? Round 1, round 2. Nah, nanti coba ikuti arahan petugas saja ya. Jadi nanti barisnya tolong teratur, tidak berisik gitu ya. Nah, kalau misalkan saudara tidak flu, tidak perlu pakai masker gitu ya. Jadi karena di station 2 nanti ada materi ujian terkait dengan history taking dan penyerahan obat ya. Jadi kalau tidak sakit tidak perlu memakai masker. Ini contoh gambar pada saat pandemi ini ya. Jadi kalau misalnya tidak perlu tidak usah memakai masker gitu ya. Oke, karena nanti supaya tidak menghambat pada saat komunikasi ya, ujian materi komunikasi. Nah, ini adalah contoh gambar pada saat menunggu di depan stasiun ya. Jadi untuk stasiun 1 maupun stasiun 3 ya, ini di dalam satu ruangan itu nanti ada 3 mahasiswa yang mengikuti ujian ya. Nah, pada saat di depan ruangan ini juga ada 3 kursi ya. Jadi ini nanti tiga mahasiswa dari yang duduk di 3 kursi ini langsung masuk bersamaan gitu ya, mengerjakan soal ya. Jadi kalau efektif mengerjakan soal berarti di dalam station kan 9 menit ya. Seperti itu. Nah, ini adalah station kedua ya. Untuk di depan station kedua itu setiap ruangan itu hanya diisi 1 mahasiswa. Jadi nanti ada station 2A, 2B, dan 2C ya. Ini contohnya di depan ruangan itu ada kursinya satu-satu begini ya. Oke. Nah, ini yang untuk station 1 dan station ketiga. Jadi penampakan di dalam ruangan kira-kira seperti ini ya. Jadi ada mahasiswa yang duduk di lokasi A, B, dan C gitu ya. Nah, saudara ambil lembar jawaban di laci meja. Jadi lembar jawabannya nanti ada ditaruh di dalam laci ini, meja ini ya. Tuh. Kemudian saudara ambil, saudara kerjakan. Setelah saudara mengerjakan, lembar jawaban taruh di mana? Taruh pada saat saudara keluar ruangan, taruh di meja ini. Di meja nanti ada dikasih kotak ya sama petugas. Nah, itu saudara lembar jawabannya taruh di sana. Gitu ya. Jangan ditinggal di dalam ruangan, tapi diletakkan di dalam kotak yang di atas meja ini pada saat di luar ruangan. Ya. Oke. Ini adalah untuk stasiun kedua. Stasiun kedua itu di dalam ruangan itu hanya 1 mahasiswa. Nanti stasiun kedua kan ada stasiun 2A, 2B, dan 2C. Ya. Nah, ini mahasiswa ada 1 kursi ini
yang di depan ruangan. Jadi nanti saudara duduk di sini sambil membaca soal di atas meja. Ini lebih kurang 1 menit. Nah, kemudian saudara masuk di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan saudara akan menemui penguji. Ini tempat duduk peserta dan ini tempat duduk penguji, ya. Nah, saudara nanti akan melakukan history taking dan penyerahan obat, ya, kepada ini, ya, kepada penguji ini, ya. Jadi kepada pasien, ya. Dalam hal ini akan diperankan oleh penguji, gitu. Nah, ini materi ujiannya, ya. Jadi station 1 ada pengadaan obat, nanti berupa lembar kerjanya berupa surat pesanan. Station kedua ada history taking dan penyerahan obat, ya, pelayanan non resep dengan sediaan jadi. Nanti ini akan dinilai komunikasi dan cara penyerahan produk obatnya. Kemudian station ketiga materi ujiannya berupa penyimpanan obat. Nanti ada lembar kerja yang harus diisi, gitu. Nah, ini untuk alurnya, ya. Jadi saudara nanti yang sesi 1, sesi pagi maksud saya, sesi pagi, ya, itu kumpul di MPDL 2 di lantai 7 atau ruang karantina awal. Nanti saudara akan melakukan presensi, saudara menyimpan HP, jam, dan lain-lain, ya. Kemudian saudara mengikuti briefing di MPDL 2 ini, ya. Kemudian saudara jalan menuju ke OSCE Center di ruang ujian ini, ya. Nah, untuk tasnya ini saudara nanti diserahkan kepada petugas yang akan yang sudah siap di sana, yang di dekat tangga begitu, ya. Nah, itu nanti tasnya akan saudara dimasukkan oleh petugas tersebut di RK 6.5, ya. Saudara langsung jalan aja menuju ke OSCE Center, ya. Setelah ke OSCE Center melaksanakan ujian, nanti saudara kembalinya ke RK 6.5 juga. Nanti pokoknya ikuti arahan petugas, intinya itu, ya. Jadi ini alurnya, pada saat saudara masuk ke OSCE Center, ini mengikuti arah tanda warna biru. Pada saat saudara keluar dari OSCE Center menuju RK 6.5 dan 6.66, ini mengikuti arah panah yang warna merah, gitu, ya. Nah, ini adalah jam pembagian ujiannya, ya. Untuk sesi pagi, ronde pertama. Nah, jam 8 sampai jam 8.32. Saudara sudah selesai ujian. Tapi saudara belum boleh pulang, gitu, ya. Saudara baru boleh pulang, ya, kalau setelah jam 9. Ya, karena apa? Sesi siang ini ngumpulnya, ya, harus sudah hadir maksimal jam 9 pagi, gitu, ya. Nah, kalau sesi siang ini sudah masuk ruangan, baru yang sesi pagi ini baru boleh pulang, gitu, ya. Jadi intinya peserta yang sesi pagi dan sesi siang itu tidak boleh bertemu, ya. Tidak boleh membocorkan soal, tidak boleh berdiskusi, ya, meskipun itu di toilet, gitu, ya. Itu. Jadi saya ingatkan lagi bahwa peserta sesi pagi datang jam 7 pagi, ya, di MPDL 2. Kemudian sesi siang datang maksimal jam 9 pagi. Kumpulnya di MPL 6. Nah, nanti saya akan berikan tabel Excel, ya. Nomor-nomor saudara ini nanti, ya. Berikutnya menyusul, ya. Jadi saudara akan ujian di sesi pagi atau sesi siang. Nanti saya akan berikan informasinya. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan ujian, ya. Jadi saya ingatkan lagi saudara yang datang pukul 7, ya. Nah, ini kegiatannya yang harus dilakukan, ada presensi dan lain-lain ini, ya. Sampai pembagian name tag. Name tag ini akan disediakan oleh petugas. Saudara tidak perlu membawa name tag, ya. Saudara hanya perlu membawa plastiknya. Plastik tempat name tag, ya. Ukurannya seberapa nanti kita lihat, ya. Jadi tolong dipersiapkan, ya, saudara beli sendiri plastik name tag-nya itu, ya. Nah, setelah saudara dari MPDL 2, saudara menuju OSCE Center, ya, dengan ikuti arahan petugas. Nah, ini tas dibawa untuk disimpan di RK 6.5. Jadi saudara turun dari lantai 7 menuju ke lantai 6 itu sambil membawa tas, ya. Makanya barangnya jangan banyak-banyak, jangan berat-berat, gitu, ya. Tidak perlu membawa laptop, ya. Jadi mahasiswa tidak perlu membawa laptop. Nanti pada saat saudara mengisi feedback,
session itu ya, mengisi feedback dari ujian itu, saudara menggunakan laptop dari fakultas, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang khusus ujian di hari Jumat, semester 6 ini berarti ya. Ya sudah, ini perlu saya tambahkan aja nanti. Kalau tidak ujian di hari Jumat, nggak perlu saya jelaskan. Nah, saudara akan mengikuti briefing di MPDL 2. Kemudian setelah itu saudara akan naik menuju ruang OSC Center, ya. Nah, jam 9 baru yang peserta round 1 ini baru boleh pulang setelah mahasiswa sesi siang berada di MPL 6. Begitu ya. Jadi selanjutnya, jadi mahasiswa ujian round 1, round 2, round 3. Nah, sampai selesai. Jadi ini ada jam-jamnya pulang ya. Jadi jam-jamnya pulang ini, jadi tolong ditaati. Jadi intinya supaya mahasiswa sesi pagi dan sesi siang ini tidak bertemu. Gitu. Nah, ini perhatian untuk peserta. Perlengkapan mengikuti ujian membawa tas dengan isi seperlunya ya. Sudah sarapan sebelum karantina ya. Tidak perlu memakai masker kalau tidak sakit gitu ya. Kalau sakit ya silakan pakai masker jika flu gitu ya. Kemudian saudara harus membawa plastik name tag ukuran labelnya 10 kali 13 cm ya. Jadi nanti name tag-nya akan diprintkan oleh petugas ya. Nah, mahasiswa tidak perlu ngeprint sendiri ya. Mahasiswa cukup membawa plastiknya saja. Jadi tolong tolong beli ya. Yang mahasiswa untuk semester 4 ya, kalau mahasiswa semester 6 kemarin barusan ujian OSCE mata praktikum fitofarmasi begitu ya. Mata ajar fitofarmasi. Nah, kalau saudara semester 4 kalau mungkin masih ada ataupun sudah punya plastiknya name tag yang dari ujian OSCE farmasi praktik 1 ataupun dari ujian yang lain begitu ya. Jadi itu bisa dipakai lagi. Tapi kalau belum punya plastiknya tadi tolong segera beli ya. Makanya penjelasan ini dilaksanakan tidak mepet ya, tapi di hari Sabtu ini malam-malam jadi mohon maaf ini mengganggu malam minggu saudara begitu ya. Waktu untuk keluarga ya, tapi ini memang harus dilaksanakan ya. Jadi tolong plastik name tag-nya ini segera beli gitu ya. Jadi ukurannya kira-kira apa? Yang ukuran labelnya 10 kali 13 ini bisa masuk. Gitu ya. Oke. Kemudian mahasiswa juga harus membawa ballpoint ya. Jadi minimal 2 ya. Kemudian saudara nantinya akan menerima buram sebelum masuk session 1 ya. Jadi saudara akan menerima kertas buram dari petugas ya, tidak perlu membawa kertas buram sendiri dari rumah. Ya, nanti kertas buram akan kita sediakan. Dan menyerahkan kertas buram itu setelah selesai ujian saat diminta, gitu ya. Nah, kemudian peserta juga hadir sesuai jadwal, menandatangani presensi serta menyimpan tas, jam tangan dan lain-lain ini di tempat yang tersedia ya. Nanti kita ikuti arahan petugas ya. Mengenakan jas lab bersih dan rapi, menerima dan memasang lembar name tag ya, ini dalam plastik. Ini plastiknya silakan beli tadi ya. Memahami kode peserta. Jadi kode peserta nanti ada sesinya. Nah, sesinya itu ada sesi pagi, ada sesi siang ya. Kalau sesi pagi depannya tulisannya P gitu ya. Dia ujian lokasi pertamanya, tempat duduk pertamanya di lokasi 1. Berarti L1. Di round 1 berarti round 1, station 1 gitu ya. Nanti huruf A, begitu ya. Oke. Nah, untuk pasang name tag-nya seperti ini ya. Jadi pasangnya itu adalah di depan dada, bukan di depan perut. Gitu ya. Jadi nanti tolong talinya yang ada di name tag itu ya, ditali lewat belakang ini. Jadi memposisikan agar ini plastiknya itu berada di depan dada, bukan di depan perut. Gitu. Nah, selanjutnya perhatian juga bahwa mahasiswa harus duduk di kursi yang tersedia di depan stasiun ya. Dengarkan instruksi, tunggu aba-aba mulai ya. Nah, lalu ikuti saja arahannya di sana ya. Jadi itu. Lalu peserta yang di depan, misalnya kalau di stasiun 1, ambil map soal di bawah meja, baca dan pahami skenario-nya. Pada saat di depan stasiun 2,
itu depan ya, buka soal dan lain-lain ya. Jadi nanti tolong dipahami ya, aba-aba mulai, aba-aba silakan masuk gitu ya. Nanti ada rekamannya itu ya, demo timernya ya. Jadi timernya seperti itu. Tolong ikuti yang ada di timer itu. Saudara diminta apa? Baca. Nah, mulai masuk, silakan masuk. Ya sudah masuk ruangan gitu ya. Nah, kemudian di dalam station, perhatikan bahwa saudara harus mengamati kelengkapan station ya, sebelum mengerjakan sesuai instruksi ya. Ambil lembar soal yang tersedia, lengkapi dengan identitas sebelum mengerjakan gitu ya. Nanti di depan station nanti bisa ada penguji ataupun pemeran standar yang lain ya. Nah, ini nilai akan hangus jika peserta melakukan kecurangan atau tidak hadir pada saat mengikuti ujian. Gitu ya. Oke, saudara harus menjaga ketertiban juga. Ya. Ini contoh dari soalnya. Nah, ini kalau untuk petugas karantina tidak masalah. Itu untuk demo timer ya. Coba ini saya anukan dulu ya. Demo. Oh ya, bentar. Saya tunjukkan dulu tabel Excel-nya ya. Jadi ini nomornya. Nah, ini ya, misalkan mahasiswa semester 4 ya. Nah, ini mahasiswa semester 4 kelas B. Ya, mahasiswa semester 4 kelas B. Jadi ini ada namanya, ada Gracia. Nah, dia berarti sesi pagi datanya. Lokasi 1 berada di round 1, session 1 A gitu ya. Jadi nanti duduknya jadi seperti itu ya. Ini nanti kita akan buatkan name tag-nya. Saudara tinggal menyediakan plastiknya saja. Oke. Jadi nanti ini sudah dibagi sesuai dengan urutannya ya. Nah, kemudian untuk ini misalnya ya. Ini B sampai ini lokasi 1, season 3 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ya. Ini lokasi 2 ya dengan nama mahasiswa ini. Ini Sarah Normalita ini. Sesi pagi, lokasi 2, round ketiga ujiannya. Nah, ini station 1. Jadi nanti sesi pagi itu adalah round 1 sampai round 3. Jadi kumpulnya di MPDL 2. Kalau mahasiswa yang ujiannya misalkan ini, Gaida Aswa, ya, dia sesi round 4 ya. Nah, berarti sesi siang. Ujiannya di lokasi 1 ya. Round 4 station 1 A gitu ya. Jadi kalau round 4 berarti hadirnya maksimal jam 9 ya. Kumpulnya di ruang MPL 6 gitu. Bu, misalkan, Bu, saya takut kalau terlambat, saya mau datang jam 8 atau mau datang jam 7. Boleh, gitu ya, enggak apa-apa. Tapi kumpulnya di MPL 6, gitu ya. Oke, ya. Oke, baik, saya stop share. Saya akan demokan timernya. Coba ini. Selamat datang peserta ujian OSCE Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Peserta ujian dipersilahkan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Silahkan membaca soal. Gitu ya. Jadi ini ada 1 menit untuk membaca soal. Ya. Nah, ini waktunya berhitung mundur gitu ya. Baik, sambil menunggu ini demo timer ini mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Silakan langsung, nggak perlu angkat tangan saya karena saya tidak bisa melihat ini karena timernya juga sedang
Ini ditunjukkan, jadi langsung aja angkat bicara. Kalau ada pertanyaan silakan, monggo. Jadi Ini di dihitung. depan layar saya enggak kelihatan Bu di timernya. Jadi mungkin Apa apa enggak karena kelihatan ya? anu ya. Terdengar Oh, suaranya tapi nggak kelihatan di layar. Nah, apakah di tempat Silahkan saya saja masuk. atau di tempat yang lain iya. juga gitu? Kalau gitu saya step share aja ya. Pakai yang timernya Bu Hani mungkin ya. Terutama saya. Nggih. Anu, Sebentar. Bu. Seperti tadi mungkin ya Bu. Ini saya coba-coba tadi kok ternyata enggak kelihatan ya. Tapi suaranya dengar. Makanya tadi suaranya terdengar. Saya khawatir itu punya saya atau Oh, yang lain juga begitu. enggak pakai anu aja Bu Hani. Ini jadi saya akan ini ya, nanti Bu Hani akan menunjukkan bagaimana sih bunyinya yang 3 menit terakhir sama yang 10 detik terakhir. Ya, saudara waspada. Karena mahasiswa semester ini semester Empat, berapa, Mbak? 4 empat, ya? Pak, Bu. Ini pengalaman OSCE-nya di farmasi praktis 1 yang 4 menit ya? Iya, 4 menit. Eh, Belum pernah yang 10 menit? Belum. Mahasiswa Oke, ini kalau belum konfirmasi? pernah. Belum kah? Belum, Ibu. Pernah, Ibu. Ya, dengar. Oke. Selamat datang peserta ujian OSCE Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Terlihat ya? Peserta ujian Nggak, dipersilakan nggak menempatkan kelihatan diri di timernya, tempat Bu, yang tapi telah demonya kelihatan. ditentukan. Dengar. Nggak kelihatan tampilan tulisan ini. Tulisan kelihatan tulisannya. Oke. Dan suaranya terdengar ya? Dengar. Silahkan membaca soal. Ini sama seperti di farmasi praktis 1. Ehm, tapi ini saya putarkan yang anu Bu, yang full. Jadi saya tidak bisa mendemokan untuk yang dipotong 3 menit, Hmm, dipercepat untuk yang 3 menit. Jadi sambil menunggu 10 menit ini berjalan, sambil bertanya. ada pertanyaan? Silakan, Mas Aldisar mungkin PJ-nya. Atau saya gini Bu, ada tadi catatan saya. Ya, monggo. Pengalaman di fitofarmasi kemarin ya, saya ingatkan antara round 1 dan round 2 dan setiap round ya, antar round itu jarak kami tidak panjang ya, jarak yang kami siapkan tidak panjang. Jadi kalau saudara sudah selesai ketiga stasiun, Silahkan masuk. kalau sudah menyelesaikan 3 stasiun artinya sudah 3 rotasi. Kalau mendengar Ababas ujian selesai, silahkan keluar, segera keluar. Itu tolong segera keluar stasiun dan segera menuju ke ruang karantina akhir tadi 6566. Pengalaman yang kemarin itu masih bergandengan tangan, kemudian membahas, jalan pelan-pelan sambil gitu sudah diingatkan segera jalan, segera keluar, masih sambil senyum ke saya, sambil loh, nggak usah gitu ya. Kali ini saudara segera keluar, itu benar-benar segera keluar supaya yang round berikutnya masuk round berikutnya itu bisa segera masuk gitu. Karena kita eh, berpacu dengan waktu supaya tidak terlalu lama. Kecuali antar sesi ya, antara sesi round 3 dan round 4 itu memang lebih panjang. Tapi harapannya saudara juga tidak terlalu apa jalan santai gitu ya. Ya, Oke, itu tambahan saya Bu, pengalaman kemarin. ya. Jadi intinya itu kita bukannya galak gitu ya, tapi ini terkait dengan waktu, berpacu dengan waktu begitu ya. Jadi, Belajar belajar eh, belajar menyelesaikan soal permasalahan dalam periode waktu tertentu untuk menyiapkan mental saudara untuk eh, dalam pressure itu seperti apa gitu ya, karena saudara juga mau mau nggak mau tadi sudah disebutkan akan menghadapi soal semacam ini, ada menghadapi ujian model seperti ini gitu ya. Jadi berlatih untuk menghadapi model yang seperti ini. Gitu. Oke, bagaimana? Masih belum ada pertanyaan?
Silakan, nggak ada pertanyaan. Izin Sudah bertanya. jelaskan dari notasi tadi. Pak Adisar ya? Ya, Iya. silakan Mas. Eh, izin bertanya. Jadi menurut pengalaman saya yang di waktu FP1 kemarin, waktu OSCE juga, itu kan ada waktu di mana peserta OSCE itu menampilkan apa, kartu peserta Nemtek. sekaligus, ya, name tag sekaligus memperkenalkan diri. Apakah itu juga harus dilakukan pada saat UTS nanti, Ibu? Nggak perlu ya, karena gini, kenapa FP1 dengan rancangan seperti itu? Karena kalian kan dipanggilnya acak ya, kalau nggak salah. Mahasiswa dipanggilnya acak, jadi panggil ini. Nah, karena acak, penguji di dalam station kan tidak tahu akan ketemu siapa. Tapi kali ini, karena tadi contohnya, Bu Yuni kan sudah menyiapkan jadwal. Jadi saudara akan sudah tahu di round 1 saudara akan ada di round mana, lokasi yang mana, itu kan sudah tahu. Station pertamanya yang mana gitu. Jadi karena sudah tahu, eh, penguji sudah bawa daftar, maka tidak perlu memperkenalkan diri, tapi tetap perlu menyapa ya. Jadi tetap ketuk pintu, kemudian menyapa selamat pagi atau assalamualaikum, terserah apapun yang saudara akan sampaikan untuk say hello gitu ya. Tapi juga jangan berharap pasti dijawab gitu, karena bisa saja, apalagi kalau ini rotasi yang kedua gitu ya. Karena kalau sudah ada, misalkan seandainya saya penguji, ini rotasi kedua, saya mungkin akan sibuk dengan masih masih menyelesaikan penilaian yang pertama tadi gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak merespon, itu saudara tetap ketuk pintu tapi tetap masuk gitu aja. Ya, Oke, oke. terima kasih Bu. Tadi sudah dengar ya, 3 menit terakhir Oh, ya. belum Ting belum tiga tung, menit, ting belum tiga tung. menit. Oh, belum 3 menit tadi. Kok kayaknya Timernya udah apa dengar? nggak kelihatan? Masih masih di 4 menit ini, masih kurang. Tadi kok kayaknya saya dengar ting tung. Belum, Bu. Belum ya? Nggak ada yang lain antara karantina awal, karantina akhir, kapan pulang, sudah cukup jelaskah? Jadi yang round 1 boleh pulang setelah jam 9 ya. Setelah yang mahasiswa sesi siang itu sudah hadir dan sudah Jam masuk 9 itu batas untuk yang sesi siang. Jadi kalau sesi siang itu ada yang telat. belum persis jam 9, belum hadir, belum karantina, tentu masih menunggu. Iya. Jadi eh, tunggu aba-aba bahwa saudara sudah bisa diizinkan pulang, itu menunggu informasi. Nanti kunci eh, penentunya adalah kunci kunci kotak akrilik untuk handphone saja, Bu Yuni ya. Ya. Kalau Bu Yuni sudah membawa kunci kotak akrilik penyimpanan handphone, berarti saudara sudah boleh pulang. Mm. Baik, silakan. Ada pertanyaan PJ-PJ yang lain? Aldisar atau siapa lagi? Yang mana ini? Permisi, Bu, izin Ya, baik, bertanya. silakan. Sarah. Mau konfirmasi aja. Ini kan berarti Ini posisinya akan itu per terdengar station 3 menitnya. Nah, terdengar. Oke, ting tung gitu ya. oke, silakan Sarah, silakan lanjut. Ya, ini kan untuk OC-nya itu per station 10 menit. Nah, jadi ketika kita di station kedua, di mana kita nanti history taking dan juga eh, PIO ke pasien, itu berarti juga selama 10 menit ya, Bu, totalnya. Waktu habis, silahkan pindah ke stasiun berikutnya. Nah, Tuh, ini timernya. diulangi nggak bisa Ibu ya? Rekamannya. Sebentar, bentar. Kok ada waktu habis ya? Iya. 10 detik terakhir tadi loh. Dik, 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 dik. Si. Bentar, bentar. Saya dengarkan yang demo aja dulu ya. Dihitung mundur gitu. Sebentar ya Sarah ya.
Hmm. Jadi Sarah ya, jadi nanti mengerjakan itu 9 menit waktu efektif di dalam station ya. Sarah nanti dan teman-teman yang lainnya, saudara semua, perhatikan Oh, ini soalnya. Yang jelas harus mencermati soalnya. Perhatikan tugasnya. Apakah kalau tadi Silahkan station 2 membaca itu soal. soal tentang apa history taking dan pemberian informasi itu tadi, apakah akan 10 menit? Nanti dilihat soalnya ya, dibaca. Apakah semua akan full melakukan itu? Karena kalau kita memberitahu sekarang berarti kita kasih clue nanti ya. Padahal saudara belajar untuk disiapkan untuk belajar bisa mendapatkan atau mencermati informasi. Maaf ini saya kok jadi nggak bisa nemu slide saya ya Bu ya. Timer. Saya tidak bisa menemukan timer saya tadi. Silahkan masuk. Silakan masuk. Oh, masih jalan ya itu Tapi timernya kok ya. dengar loh Bu? Nah, makanya itu. Sebentar. Ini di mana dia ya? Nah ya tapi kok dengar? Dia ada di mana kok saya kehilangan itu? Sebentar, sebentar. Ini yang file demo ya, Bu. Ya. Mohon maaf sambil Selamat terganggu datang suara di jam saya. UKAI OSCE. Peserta ujian dipersilahkan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Silahkan membaca soal. Oke, langsung saya terdengarkan yang 3 menit terakhir. Mm-mm. Itu ya, bunyinya seperti itu ya, 3 menit terakhir. Sepertinya yang timer demo ini lebih kenceng belnya daripada yang tadi. Iya. Tapi akan terdengar seperti itu, seperti bel tamu gitu ya. Kalau 10 detik terakhir rasanya di farmasi praktis 1 pun menggunakan yang ini kan, ada Nah, detik yang 10 detik 10 detik terakhir. terakhir. Oke. Waktu habis, silahkan pindah ke stasiun berikutnya. Gitu. Oke, Ya. rasanya itu aja Bu Yuni. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani. Baik, apakah ada tambahan pertanyaan dari mahasiswa? Silakan PJ-PJ-nya mungkin dititipi mahasiswa temannya. Pertanyaan? Ibu, sebelumnya terima kasih, saya izin bertanya lagi. Iya, enggak apa-apa. Ya, untuk tadi yang ketentuan ditampilkan tadi itu kan ada ketentuan membawa kertas buram. Berarti kita ketika dari ruang karantina awal, terus kita turun itu kita nggak apa-apa sambil bawa kertas buram secara mandiri atau bagaimana, Nah, Ibu? kertas buramnya tadi kan saya bilang disediakan oleh petugas. Nanti kertas buramnya diberikan oleh petugas, nanti kalau pada saat diambil, dia diserahkan kertas buramnya. Oh, baik, Gitu Ibu. aja. Terima Boleh kasih. cuma bawa pulpen 2 ya minimal. Oke, baik, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Nggak perlu bawa laptop ya Mbak ya? Ya, nggak perlu bawa Ya, Ibu. laptop. Mahasiswa nggak perlu bawa laptop.
Nanti mengisi feedback itu nanti dengan laptop dari fakultas. Oke. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi kah? Jamnya itu ya. Jamnya juga jangan lupa ya, sesi pagi kumpulnya jam 7 pagi di MPDL 2, sesi siang kumpulnya terakhir jam 9 pagi di MPL 6. Nanti, Bu, saya ron berapa, Bu? Nanti saya akan berikan ya. Jadi sebentar saya susun dulu ini jadwalnya, nanti fix insya Allah. Ya, besok pagi atau kapan gitu ya, nanti saya berikan ya. Seperti itu. Baik, silakan ada pertanyaan lagi kah? Para PJ-nya? Siapa ini selain Aldisar PJ-nya? Semester 4. Sudah ya? Jangan lupa, berarti saudara masih semester 4 hanya menyiapkan apa? Plastik name tag, gitu ya. Jadi silakan siap beli plastik name tag ya. Pokoknya yang nanti kertas name tag-nya itu ukuran 10 kali 13 cm bisa masuk. Gitu ya. Nah, nanti cara naruhnya name tag juga ditali di belakang ya, supaya posisinya name tag-nya di depan dada, bukan di depan perut. Oke. Bu, itu tadi bagus, raise hand. Ya, resen tadi siapa tadi ya? Mohon maaf, Ibu tadi mau rename tapi salah juga. Oh. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi Kak? Mas Aldisar? Mohon maaf Ibu, Dimas? ini ada pertanyaan dari teman saya. Ini warna kalung name tag-nya itu beda atau ditentukan ya Bu? Gimana Bu Hani? Sembarang kalungnya. Bertah-tahkan berlian yo terserah. Enggak ya, enggak usah. Name tag itu sebetulnya saudara kalau pernah jadi panitia, rasanya kok sudah sampai semester 4 ini kan mestinya sudah pernah jadi panitia ya. Kalau seandainya masih punya stok sebelumnya atau nggak tahu kalau sekarang apakah bukan model yang kalungan gitu ya kalau jadi panitia. Intinya siapkan saja entah saudara harus beli atau pinjam atau pakai punyanya kak saudaranya terserah ya. Yang penting kita hanya siapkan kertasnya gitu. Atau pinjam di mahasiswa semester 6 ya enggak apa-apa gitu Ya, ya. wes pinjam semester 6 kalau nggak punya untuk mereka juga akan pakai di ujian berikut Kamis Jumat ya. Kita enggak menentukan, monggo terserah. Kita supaya saudara tidak memberatkan saudara, intinya seperti itu ya. Baik, silakan. Sudah, tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Oke. Baik, kalau gitu boleh saya tutup ya Bu Hani ya. Cukup Bu, Baik. makasih. Oke, kalau sudah jelas semuanya ya, saudara tinggal belajar ya, berdoa supaya tidak panik gitu ya. Jadi ini saudara harus legowo bahwa ujian UC ini mau tidak mau memang harus dilaksanakan ya. Jadi ini persyaratan untuk lulus apoteker ya, ada ujian CPT dan ada ujian USC begitu ya. Jadi bagaimanapun juga harus kita jalani ya. Bismillah, semoga nanti ujiannya lancar ya. Saudara mulai di hari Senin ya. Jadi nanti yang coba perhatikan yang sesi 1 ya harus datang pagi-pagi seperti itu ya. Jangan lupa sarapan dulu gitu ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. File penjelasan nanti menyusul ya untuk yang mengetahui saudara ditempatkan di ron mana gitu ya. Baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani ya. Terima kasih adik-adik ya. Ini mohon izin saya end meeting ya. Terima kasih, Bu, Bu. terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.